Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinia Putri dengan NIM A1C219024 dari kelas R002 Pendidikan Matematika 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form kasir dengan menggunakan HTML dan PHP sebagai tugas pemenuhan UAS saya mata kuliah komputer dan pemrograman. Nah, teman-teman, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai HTML dan PHP. HTML adalah bahasa yang digunakan pada website. Kemudian, PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang fungsinya untuk membangun suatu website yang dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML. Lantas, apa perbedaan antara PHP dan HTML? Di sini, HTML adalah fondasi kerangka layout web, sementara PHP merupakan prosesnya. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak videonya teman-teman. Langkah pertama yaitu aktifkan XAMPP. Klik Start pada Apache dan klik Start pada MySQL. Jika warna berubah menjadi hijau, berarti aplikasi XAMPP sudah aktif. Langkah yang kedua yaitu buka Notepad. Notepad merupakan aplikasi untuk membuat coding. Di sini sebelumnya saya telah membuat coding form kasir. Dapat teman-teman lihat tag.jtype HTML ini berfungsi untuk mengidentifikasi jenis dokumen HTML yang akan digunakan. Struktur HTML ini ada tiga yang terdiri atas tag pembuka dan tag penutup. Strukturnya yaitu HTML, head, kemudian ada yang terakhir yaitu body. Tag HTML. Tag HTML ini digunakan untuk membangun kerangka atau format berbasis HTML. Kemudian tag head. Tag head ini adalah tempat penulisan atau informasi dokumen. Tag title ini berfungsi untuk mendefinisikan judul dokumen. Kemudian ada tag style. Tag style ini fungsinya adalah untuk mengatur tampilan sebuah dokumen. Setelah itu ada tag body. Tag body ini adalah tempat menampilkan konten dokumen pada layar presentasi. Setelah itu dapat teman-teman lihat ada yang namanya tag H2 Center Sridadi Butik. Kemudian ditutup dengan tag H2. H2 ini adalah format untuk penulisan judul pada dokumen yang akan ditampilkan nanti. Nah, di sini Sridadi Butik itu adalah saya buat sebagai nama dari butik saya yang akan dibuat di program ini. Kemudian ada yang namanya tag form, metodenya yaitu post. Di sini tag form fungsinya adalah untuk membuat form. Kemudian ada tag post, ini adalah untuk menampung data atau nilai dari sebuah form. Setelah itu ada tag tabel. Tag tabel artinya kita akan membuat form berupa tabel. Di sini ada yang namanya tag TR TD, kemudian nama pelanggan ditutup lagi dengan TD,
Kemudian ada tag input. Tag input type yaitu teks, namanya yaitu nama, kemudian ditutup dengan titik tr. Maksudnya trtd di sini adalah untuk membuat tabel atau untuk membuat kolom pada form nantinya. Kemudian di sini nantinya akan ditampilkan nama pelanggan. Maksud dari input type-nya yaitu teks adalah jenis dokumen yang akan dimasukkan adalah huruf. Nah, kemudian di sini ada text select. Nah, text select ini adalah fungsinya untuk membuat pilihan. Kemudian di bawahnya ini ada tag option. Tag option ini fungsinya adalah untuk mendefinisikan item-item yang ada pada sebuah dokumen untuk diseleksi. Kemudian ini sama dengan yang di atas tadi, hanya beda input type-nya. Yang tadi di atas input type-nya teks, nah yang di bawah input type-nya adalah number. Karena input type number ini maksudnya adalah jenis dokumen yang akan dimasukkan adalah berupa angka, sedangkan yang di atas tadi berupa huruf. Kemudian ini sama. Nah, trtd input type submit. Maksud dari input type submit adalah untuk memulai proses pemrograman. Kemudian ini seperti yang saya bilang tadi, terdiri atas tag pembuka dan penutup. Ini tag penutup dari tabel, kemudian tag penutup dari form. Nah, ini ada tag HR. Maksud dari tag HR adalah untuk memisahkan paragraf satu dengan paragraf yang lain, di mana nanti akan terbentuk garis horizontal. Selanjutnya ada PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman, proses pemrograman. Di sini ada yang namanya if except post. Artinya adalah if ini adalah suatu perbandingan logika untuk menentukan satu nilai jika kondisinya benar dan kondisi yang lainnya salah. Di sini ada variabel. Nah, variabel ini adalah nama yang akan mewakili suatu elemen data. Ini adalah pengkondisian if-else. Pengkondisian if-else adalah perbandingan logika yang lebih dari satu untuk menentukan satu nilai jika kondisi benar dan nilai lainnya salah. Contohnya nanti jika dipilih kategorinya celana, nilai yang akan muncul adalah 80.000, sementara jika yang dipilih rok, nilai yang muncul adalah 70.000 hingga sendal. Apabila dipilih sendal, nilai yang muncul adalah 65.000. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya tag echo. Artinya adalah tag echo ini berfungsi untuk menampilkan teks yang ada pada layar. Seperti contohnya echo center nama pelanggan. Nah, center ini nantinya akan membuat tulisan nama pelanggan itu berada di tengah-tengah pada layar presentasi. Nah, yang muncul nantinya adalah nama pelanggan, kemudian variabel nama. Nah, variabel nama yang muncul adalah variabel yang dimasukkan pada form nantinya.
Nah, di sini juga sama, ada variabel total. Variabel total juga bisa kita tuliskan dengan mengoperasikan seperti perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya. Seperti contohnya variabel total, ini nantinya akan muncul di layar adalah jumlah dikalikan dengan harga, di mana di sini dapat dituliskan variabel jumlah dikalikan dengan variabel harga. Nah, ini teman-teman sama seperti yang tadi Eco. Nah, bagi teman-teman jangan lupa untuk menutup tab dari PHP-nya tadi. Di sini ada tag marquee. Nah, tag marquee ini fungsinya adalah untuk menjadikan tab berjalan dari kanan ke kiri. Kemudian yang terakhir kita tutup tadi, ini ada tag penutup body dan tag penutup HTML. Langkah yang ketiga yaitu buka localhost di internet. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langsung saja kita ketik localhost. Nah, di sini sudah ada localhost _belajar. Belajar ini merupakan nama folder penyimpanan data PHP tadi. Langsung saja kita klik. Dapat dilihat teman-teman, ini merupakan indeks dari folder belajar. Lalu kita pilih file PHP yang kita buat tadi. PHP yang dibuat tadi adalah form kasir. Klik. Ini merupakan tampilan dari form kasir yang telah dibuat. Langsung saja kita masukkan nama pelanggan, Dinia Putri. Saya pilih kategorinya celana, jumlah belinya 2 pieces. Kemudian pembayarannya saya masukkan 200.000. Oke, kita submit. Nah, hasilnya ini, nama pelanggan Dinia Putri, kategorinya celana, jumlah pembeliannya 2 pieces. Total belanjaannya yaitu 160.000, kemudian dibayar 200.000. Nah, dapat kembaliannya 40.000. Ini menandakan program yang kita buat tadi berhasil ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.